Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 26 Juli 2022. Judul renungan, Pertolongan yang Sempurna. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai 11 dan 14. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ibarat roda yang selalu berputar, demikianlah kehidupan manusia. Tidak selamanya seseorang selalu berada di atas, begitu pula sebaliknya. Seseorang yang salah menggunakan kesempatan dan memilih untuk bersikap ponggah ketika berada dalam posisi yang menyenangkan, akan merasa tidak nyaman bahkan takut ketika tiba gilirannya meminta pertolongan. Rasa takut ini jugalah yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel karena perbuatan mereka yang menyakiti hati Allah. Bangsa Israel sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan, yaitu melanggar perjanjian dengan Allah. Ini yang membuat mereka takut ditinggalkan oleh Allah. Ditambah lagi adanya tekanan dari para musuh yang hendak menyerang. Di tengah ketakutan itu, firman Allah melalui perantara Nabi Yesaya memberi suatu seruan kepada bangsa Israel agar jangan takut. Ayat 10 dan 14. Firman Allah disampaikan agar mereka bisa bangkit dari ketakutan dan ketidakberdayaan. Mereka memang telah bersalah di hadapan Allah. Namun Allah tetap memegang janjinya meski telah disakiti oleh umat pilihannya. Allah berjanji untuk tidak meninggalkan bangsa Israel meski keadilannya tetap dijalankan sebagai bentuk disiplin terhadap yang umat dikasihinya. Ayat 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, realita hidup memang tak jarang membuat kita khawatir dan takut. Terlebih jika disebabkan oleh berbagai dosa dan pelanggaran kita. Bahkan ada kalanya kita merasa sendiri seolah Tuhan begitu jauh. Namun ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya akan tetap dinyatakan meski dalam bentuk pendisiplinan. Keadilan yang Allah berikan selalu mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bertobat dan berbalik dari hal yang mendukakan hati Tuhan. Bersyukurlah karena Allah begitu dekat dan kehadirannya dapat selalu kita rasakan. Ia menghampiri dan kasih-Nya menyapa ketika kita mencarinya dengan segenap hati. Bersyukurlah karena Allah mengasihi kita. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh tindakan umat-Nya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.